Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun kita berada, secara khusus yang boleh stay bersama kami Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Kita bersukacita menyambut karunia Tuhan lewat firman-Nya malam hari ini. Dengan kehebatan dan kelebihan kita, dengan apa yang kita miliki, kita bisa saja berbuat banyak dan kita bisa saja melakukan segala sesuatu, dan godaan terbesar kita bisa saja menganggap diri kita begitu sangat hebat dan bisa saja melupakan bahwa semuanya karena perkenan izin dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Kita bersama-sama berdoa memohon penyertaan Tuhan, perkenaan Tuhan. Semoga Ia memperkenankan, mengizinkan kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Raja di atas segala raja, penguasa mutlak atas seluruh dunia ini dan bahkan bagi kami segenap manusia, bahwa Engkau ada di atas segala-galanya, berkuasa atas semuanya. Dan malam hari ini kami mengiyakan itu, bahwa semua yang boleh kami nikmati itu karena Tuhan, dan kami boleh menjalani hidup ini karena izin dan perkenan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami, ampuni kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mampukan juga kami untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Yesaya pasal 45, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada yang kuurapi, kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas,
dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan firman-Nya. Saya mengangkat sebuah tema pada malam hari ini, dialah di atas segala-galanya. Dialah di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar muncul istilah saya lebih TNI daripada TNI. Artinya apa? Mungkin supaya dengan ungkapan itu orang tidak meragukan bahwa yang ngomong itu adalah benar-benar TNI. Supaya orang tidak meragukan bagaimana integritasnya sebagai seorang TNI. Supaya tidak lagi ada orang yang meragukan bagaimana kapasitasnya sebagai seorang anggota TNI, loyalitasnya dan lain sebagainya. Tetapi terlepas dari itu, bagaimana jika ungkapan itu bertujuan ingin mengatakan bahwa lewat ungkapan saya lebih TNI daripada TNI, mengatakan bahwa dia lebih baik, lebih hebat, lebih jago. Ya. Lebih berkompeten, atau mungkin lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau ungkapan ini saya lebih guru daripada dia yang guru? Seolah-olah mau mengatakan bahwa saya lebih hebat daripada seorang guru, walaupun dia bukan guru. Atau mungkin saya lebih pendeta daripada pendeta. Atau mungkin saya lebih ahli bermain sepak bola daripada pemain sepak bola, walaupun hobinya cuma nonton dan jadi komentator sepak bola. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ungkapan itu kita katakan dengan tujuan dan maksud kita lebih hebat, ada unsur penonjolan diri. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara mempelajari bacaan firman Tuhan. Seorang Kores. Siapa Kores yang kemudian begitu sangat terkenal? Raja Persia yang luar biasa, yang dikdaya, yang begitu sangat masyhur, yang begitu sangat super power di antara bangsa-bangsa, termasuk di hadapan kerajaan Babel yang begitu sangat besar. Kores begitu sangat berkuasa, lebih hebat daripada raja-raja yang ada pada saat itu, yang kemudian begitu sangat disegani, yang begitu sangat dihormati. Dan yang begitu sangat dikdaya, masyhur dalam hal kekayaan bangsa-bangsa di sekitar, dalam penghormatan dan apresiasi kepada kedikdayaan seorang Kores, memberikan upeti. Nama seorang Kores semakin melambung. Logikanya apa saja yang bisa, apa saja yang mau dia buat bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Termasuk bisa saja dia memproklamirkan dirinya seperti seorang Nebukadnezar. Bisa saja dia memerintahkan kepada orang-orang lain, pada bangsa-bangsa lain, kepada banyak orang seperti Nebukadnezar, supaya
orang menyembahnya karena kekuasaannya, karena yang ada pada dirinya, karena hebatnya, karena kedikdayaannya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Kores menjadi seorang yang begitu sangat terkenal ketika ia membebaskan orang Israel dari pembuangan. Dan bagaimana ia dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ternyata menurut bacaan kita, semua kemasyhuran, semua kedikdayaan, kehebatan, kekayaan, nama yang begitu sangat terkenal, semua hal yang bisa melambungkan dirinya begitu sangat tinggi, itu semua karena Tuhan yang memberi. Artinya Allah ingin memperkenalkan kepada seorang Kores bahwa dialah Allah di atas segala-galanya, dialah Tuhan di atas segala-galanya, dialah yang berkuasa di atas segala-galanya, termasuk dialah yang berkuasa atas apa yang ada pada diri Kores, termasuk juga kepada Kores sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat bacaan kita ini Tuhan memperlihatkan kepada Kores, juga kepada orang banyak, kepada umat Tuhan, bahwa ia lebih berkuasa. Tidak ada yang melebihi kekuasaan dia, termasuk kekuasaan Kores yang begitu sangat tinggi. Ingat, Kores adalah sebuah nama, julukan yang berarti apa? Yang kemudian biasa kita dengar, Kores itu terkait dengan kata Mesias yang diurapi, ya, yang dipersiapkan khusus oleh Tuhan untuk tugas penting. Orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan dirinya, menyatakan rencananya, menyatakan kuasanya dan kehendaknya, untuk menyatakan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat bacaan kita, pertama mau dikatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Sekalipun bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita kuatnya, apapun yang kita miliki, kita begitu sangat kerdil di hadapan Tuhan. Dan yang membuat kita hebat, yang membuat kita begitu sangat luar biasa, itu karena Tuhan. Dan semua yang Tuhan berikan, semua yang ada pada diri kita, itu karena Tuhan. Dan Dia membuat kita seperti itu karena ada ingin dan mau Tuhan, rencana Tuhan untuk memakai kita. Jadi dengan apa yang ada pada diri kita, keberhasilan kita, kedikdayaan kita, kehebatan kita, kelebihan kita, talent kita, dan apapun, Tuhan hendak menyatakan maksudnya. Itulah pekerjaan yang harus kita nyatakan lewat apa yang ada pada diri kita. Bukan sebaliknya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meninggikan diri. Kores telah memperlihatkan bagaimana dia takluk kepada pekerjaan Tuhan. Dia dipercayakan, dititipi sesuatu yang begitu sangat besar, tetapi dia mempergunakan untuk rencana Tuhan, yakni membebaskan orang Israel. Maka semua yang Tuhan percayakan kepada kita bukan membuat kita hebat di hadapan Tuhan, tetapi membuat kita menyatakan bahwa Tuhan begitu sangat hebat. Dialah di atas segala-galanya. Roh Kudus memberkati. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman-Nya sudah kita dengarkan dan kita renungkan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersukacita dan bersyukur, kita nyanyikan nyanyian Rohani Kitsna
128 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Biarkan Tuhan menyenggara. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Engkaulah di atas segala-galanya ya Bapa di sorga, Allah kami, yang berkuasa mutlak atas segala hidup kami, termasuk apa yang ada pada diri kami. Toh ketika kami memiliki sesuatu dan kami memiliki banyak hal, kedudukan, harta kekayaan, talenta dan kelebihan kehebatan, dan apapun namanya, itu hanya karena Tuhan mempercayakan kepada kami, dan Tuhan melihat baik itu dan memampukan kami untuk mempergunakannya dengan baik. Dan di situ kami dapat menyatakan bahwa Engkaulah di atas segala-galanya. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Tanam baik dalam hati dan pikiran kami sekalian. Mampukan kami melihat semuanya dalam rencana Tuhan. Biarlah kami tetap setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kapasitas kami,
tetap merendahkan diri untuk memuliakan, meninggikan Engkau ya Bapa di sorga. Dan malam hari ini kami berdoa buat seluruh umat-Mu, Jemaat Satria Kasih, bahkan segenap umat Tuhan dimanapun mereka berada, terlebih khusus semua yang boleh menikmati firman-Mu malam hari ini. Biarlah hidup kami semakin baik, hidup kami semakin berkenan bagi-Mu, dan dimampukanlah kami untuk menyatakan buah-buah iman kami dalam sepanjang hidup kami. Malam hari ini kami bawa kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Biarlah Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Yang sakit lemah tubuh ada begitu sangat banyak, tak henti-hentinya kami datang membawa kepadamu. Ada Ibu Yuspin Lembang, ada Mama Kristal, ada Ibu Esther Lembang, ada juga Ibu Paundanan, Ibu Padudungan, dan masih banyak lainnya. Kuatkan iman percaya kami, dan sekiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan kepada kami. Kami berdoa buat pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Siapapun umat-Mu, bebaskan kami, dan kiranya kami tetap dimampukan untuk bersuka cita, tetap menyerahkan hidup kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Semua yang sudah mengambil bahagian pada malam hari ini, Tuhan memberkati mereka. Biarlah dalam hidup mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan, semakin baik dari waktu ke waktu. Secara khusus juga kami berdoa buat keluarga nenek dan kakek Kaisar yang berduka cita karena kehilangan orang tua. Kuatkan, hiburkan mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan lindungi kami. Pemerintah bangsa dan negara kami, mampukan kami untuk tetap mempergunakan kekuasaan mereka dengan hikmat, dengan bijak, dengan baik, untuk kebahagiaan hidup banyak orang. Ya Bapa, sertai jemaat-Mu sekalian, sertai kami malam hari ini. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam yang sudah kita dengarkan, kita renungkan bersama. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan menolong kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat malam. Shalom.